warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, tadi kita sudah melewati sesi yang pertama, dan untuk yang berikutnya kita masuk sesi yang kedua. Kenapa kita dikumpulkan semua di sini? Semua majelis guru ataupun pegawai juga, perwakilan satu orang. Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita sama-sama pahami bersama mengenai bagaimana dan seperti apa yang layak yang harusnya kita jalankan di sekolah ini, khususnya di SMP Negeri 40 Batam. Untuk mempersingkat waktu, baiklah rekan kita Ibu Iwi akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Pada Bu Iwi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ahmed yang sudah berkenan memberikan waktunya kepada saya. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah ini, terkhusus di ruangan ini untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yaumul akhir nanti senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, izin mohon waktunya sebentar. Di sini saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di sini dalam rangka menghadiri acara sosialisasi budaya positif yang ini juga merupakan salah satu modul, salah satu tugas dari calon guru penggerak yang ada di modul 1.4 ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Yang dimaksud dengan budaya positif ini berkaitan dengan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat diterapkan di sekolah agar murid kita dapat berkembang menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian ada 6 hal budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, cara menangani permasalahan siswa sesuai dengan segitiga restitusi. Baik, kita langsung yang pertama, materi mengenai dengan perubahan paradigma stimulus respon. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru selalu berkewajiban untuk mengontrol para murid agar berperilaku yang baik, tetapi kita masih memaksakan kehendak kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada teori kontrol dari William Glasser bahwa ada hal yang harus diluruskan tentang konsep makna kontrol. Jadi yang pertama, ilusi mengontrol murid. Di sini kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid dalam melakukan sesuatu apabila hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan para murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini materi yang ini akan berkaitan dengan materi berikutnya. Sekarang yang kedua yang berkaitan dengan disiplin positif. Oke, jadi dari perubahan paradigma
stimulus respon ini ada suatu pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Jawabannya adalah apabila kita ingin membuat suatu kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Inilah jawabannya Bapak Ibu. Setelah itu kita akan memasuki materi yang kedua yang berkaitan dengan konsep disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi kepada para murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Contoh budaya positif di sekolah adalah gerakan literasi sekolah, gerakan adanya kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan awal dan di akhir pembelajaran seperti berdoa yang kita laksanakan di setiap awal dan akhir pembelajaran, membiasakan berperilaku sopan dan baik secara spontan. Misalnya ada sampah di depan kita mengambil contoh sampah tersebut kalau kita memang ingin memberikan teladan yang baik. Jadi di sini kita sebagai guru juga tidak usah gengsi untuk mencontoh memberi teladan, kita mengambil sampah secara langsung sehingga ketika anak kita nampak sampah, mereka juga akan tergerak hatinya secara otomatis. Oh, guru saya aja mengambil, masa saya tidak malu dengan guru saya? Mereka akan timbul rasa seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan ini dibuat dari satu pihak, dari pihak sekolah. Kalau keyakinan ini berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif dan diterapkan di kelas. Kenapa keyakinan? Karena apabila anak itu meyakini sesuatu yang dilakukan itu hal yang baik, memang sudah ada dalam karakter diri anak, dalam pribadi anak, maka mereka akan menjiwai dan bisa melaksanakan apa yang mereka yakini itu dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang wali kelas guru bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelasnya masing-masing. Di sini ada langkah-langkah untuk menyusun suatu keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan, keyakinan kelas ini dalam bentuk kalimat positif, tidak kalimat negatif. Jadi misalnya kita dilarang merokok, dilarang ribut, dilarang terlambat, itu tidak boleh. Atau tidak boleh merokok, tidak boleh terlambat, tidak. Contohnya misalnya, yang pertama, langkah-langkahnya dulu ya Bapak Ibu ya, nanti contoh kalimatnya. Jadi kita menanyakan pendapat kepada murid tentang masalah dan harapan di kelas. Pasti semua wali kelas mempunyai satu ide, satu harapan yang akan diwujudkan dalam kelasnya masing-masing. Jadi sini kita bertanya jawab dengan murid, kemudian kita mengeksplorasi ke ide dari murid tersebut untuk mencapai kelas impian. Tujuan apa yang mau dicapai dalam kelas tersebut? Kemudian mengambil kesimpulan dari ide-ide yang disampaikan murid dan mengubahnya menjadi kalimat yang berupa kalimat positif yang menghasilkan suatu keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian yang terakhir, membuat kesepakatan itu, keyakinan yang kelas yang sudah diyakini itu ditandatangani oleh semua warga kelas. Dalam hal ini wali kelas beserta murid-muridnya. Tanda tangan ini sebagai bukti ikatan. Kita mengikat pada siswa. Ini loh keyakinan kelas yang kita sepakati, sehingga ketika suatu hari mereka melakukan suatu penyimpangan, kita kembalikan. Kenapa kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Seperti itu ya Pak Bu ya. Kemudian contoh-contoh kalimat keyakinan kelas seperti yang sampaikan tadi berupa kalimat positif, bukan kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh berbohong. Di situ kita bunyikan keyakinan kelasnya, berkata jujur.
Misalnya lagi, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya kita ambil, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Selanjutnya misalnya, dilarang datang terlambat. Kita ambil positifnya, hadir di kelas tepat waktu. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas silahkan menggunakan kalimat yang positif, sehingga apa yang ada di pikiran anak itu bukan suatu dilarang dan tidak boleh, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, ini materinya 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran, itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar yang menjadi mereka jadikan alasan kenapa saya melakukan seperti itu. 5 kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebutuhan penguasaan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu, kebutuhan bertahan hidup ini wajib dipenuhi oleh semua kita sebagai manusia. Misalnya kita makan, minum, berpakaian ya. Yang kedua kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan yang berkaitan dengan kebutuhan satu ya, kebutuhan dasar hidup tadi. Yang kedua kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima di dalam lingkungan yang mereka hadapi. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima di sini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin selalu disukai dan diterima dimanapun dia berada di lingkungannya masing-masing. Mereka juga berakrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Kita sadari bahwa anak-anak kita ini semua mempunyai circle masing-masing. Kamu kok gak main sama itu? Woi, bukan circle saya dia Bu. Jadi circlemu siapa? Si A, si B, si C, berdasarkan kepentingan tertentu. Ya Bapak Ibu, itu yang perlu kita ketahui. Yang berikutnya kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi itu selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian kebutuhan yang keempat berupa kebebasan atau kebutuhan akan suatu pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak selalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contohnya, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan suatu kebebasan. Sekarang kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan berkaitan dengan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bahagia. Contoh,
Bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Itu tadi contohnya, karena bekalnya tidak ini sesuai yang diinginkan, bosan, si Doni itu kemudian istilahnya mengambil makanan milik teman-temannya karena memenuhi kebutuhan suatu kesenangan. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Sekarang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Iya, Mbak Niswa tolong diputarkan videonya ya. Di sini kita belajar, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai seorang penghukum kepada murid, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu tonton video yang saya paparkan berikut ini. Yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nen! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap banyak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nen! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu
kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyampaikan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pasti sekarang kita mengadakan refleksi pada diri kita masing-masing. Dari 5 posisi itu kita berada di posisi mana ketika selalu menangani permasalahan di sekolah. Ini suatu pembelajaran besar yang berharga bagi kita. Saya sendiri juga merupakan suatu evaluasi besar. Makanya ketika dalam CGP mendiskusikan ini saya tertawa sendiri. Kenapa Bu tertawa? Saya banyak dosa. Jadi apa yang saya lakukan? Ya karena ini terus saya tanyakan bagaimana kaitannya dengan peraturan, dengan kedisiplinan gitu kan Bapak Ibu kan. Jadi memang dalam menangani anak itu ada 5 posisi kita tuh. Guru itu ada 1 sebagai penghukum ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi apa yang paling baik? Posisi sebagai seorang manajer. Saya sendiri mungkin kalau sampai manajer selama ini belum, bahkan yang sering saya lakukan anak mungkin selama ini sampai sebatas tim pemantau untuk beberapa kasus tertentu. Tapi lebih banyak kita kepada teman. Sebetulnya kita kalau memperlakukan murid sebagai teman ada efek negatifnya Bapak Ibu. Seperti tadi, murid hanya akan percaya pada satu omongan guru tertentu atau 2 guru. Misalnya, tolong si Praja, kamu harus pergi ke sekolah. Misalnya ngomong ke Warida, nggak didengarkan. Misal, ya kan? Oh misalnya ngomong Ahmed, Praja, kau harus datang ke sekolah sore ini. Baik Pak. Nah, ada suatu 5 posisi kontrol yang kita hadapi.
Ini contoh suatu penerapan saya buat video kemarin. Materinya sendiri bisa Bu Miswa, segitiga restitusi. Jadi untuk menanamkan disiplin positif ini kita bisa menggunakan teori segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama langkah kita adalah menstabilkan murid. Ya, langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini merupakan cara mengkondisikan anak kita, Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia dapat menemukan jati dirinya, bisa mengevaluasi dan bisa mencarikan jalan keluar sendiri. Kita sebagai guru di sini memantau dan membimbing dari anak-anak tersebut. Oke, langkah yang pertama yaitu di situ langkah dari segitiga restitusi menstabilkan identitas. Pada bagian ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh-contoh kalimat yang kita terapkan adalah berbuat seperti itu tidak apa-apa nak. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan hal seperti itu. Samalah apa yang kamu lakukan juga pernah ibu alami. Ini contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan anak. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dalam fase ini kita mencari bahwa tindakan yang dilakukan murid itu pasti mempunyai suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari 5 yang sudah saya sampaikan tadi. Kenapa kamu mengambil bekal kawanmu? Karena dia merasa bosan dan ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, sehingga dia bisa memakan bekal dari kawannya. Dan dari ini kita memahami bahwa kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan. Di sini kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat yang dapat membantu validasi kebutuhan anak misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Untungnya kamu tidak melakukan hal yang buruk, misalnya kamu sampai memukul kawanmu, sampai menendang kawanmu, atau bahkan sampai berkelahi. Contoh yang kedua, kamu pasti mempunyai alasan tertentu untuk melakukan suatu tindakan itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu tetap melindungi sesuatu yang menjadi penting bagi kamu. Ini dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah di sini sudah yang ketiga. Oh berarti kurang. Langkah yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah satu kita menstabilkan, kemudian dua kita memvalidasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan teori kontrol tadi ya. Jadi kita menanyakan keyakinan di sini, apa yang menjadi motivasi internal dari anak melakukan perbuatan tersebut, ya. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan 2, maka anak kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Apa yang telah dia lakukan itu betul atau tidak? Jika salah, bagaimana solusinya? Anak kita ajak berdiskusi untuk mencari jalan keluar, sehingga kedepannya apa kesalahan yang telah dia lakukan tadi tidak diulanginya lagi. Contoh kalimat pertanyaan yang untuk menghubungkan keyakinan anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Nah sekarang Mbak Niswa, contohnya yang video tadi Mbak Niswa. Coba buka dulu yang tugas struktur 1.4 Niswa. Ini sekarang ada kasus ya Bapak Ibu ya, silakan kita cermati bersama.
Ini ada tugas kami ruang kolaborasi dengan sesama CGP. Jadi dalam kegiatan ini kami setiap minggu itu ada rukol, di rukol itu ada tugas kelompok, kemudian kami saling mempresentasikan dari hasil diskusi masing-masing. Ada suatu kasus yang pertama di sini, kasus anaknya. Di sini ada menganalisa beberapa kasus pertanyaan berkaitan dengan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni ini baru bertugas 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Mereka tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas tersebut. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Bu Eni sebagai guru pengganti tadi melaporkan apa yang kejadian di kelas kepada Ibu Santi, wali kelas, Vivi dan Natali. Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan dari Vivi dan Natali? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ini sebagai bentuk kesalahan mereka yang pada awal pembelajaran tadi tidak belajar baik-baik dengan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Sekarang pertanyaan saya, dalam kasus tersebut di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Jadi langkahnya tadi dari yang pertama menstabilkan dulu ya Bapak Ibu ya. Langkah di sini Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka ingin sungguh-sungguh meminta maaf. Dan yang keempat, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang akan mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Apakah ada gagasan dari Vivi dan Natali?
Yang tadi solusinya apa? Mereka mengirim email dan kepada kepala sekolah ya. Seandainya nanti gurunya tidak ada, oh kami mau diajar oleh ibu ini kembali. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jadi tadi langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan langkah yang ada dalam segitiga restitusi. Karena apa? Langkah-langkah yang mereka usulkan, mereka mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengadakan diskusi kelompok di kelasnya dan mengirim email kepada kepala sekolah yang isinya bila lain waktu tidak ada guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni di sini sebagai kontrol yang kedua, yaitu membuat anak merasa bersalah. Tadi dalam kasus Ibu Eni menyampaikan, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Jadi posisi yang kedua ini, bahasa yang kita gunakan kepada murid halus, lembut, namun makna kalimatnya membuat murid tidak nyaman karena murid merasa bersalah dan rendah diri. Jika Anda adalah Pak Hasan atau kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi ini wali kelas dari Vivi dan Natali. Jawabannya adalah di sini kita setuju dengan langkah yang sudah dilakukan Ibu Santi, karena Bu Santi sudah melakukan posisi sebagai seorang manajer. Jadi di sini kita dapat ilmu ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol. Semoga apa yang saya sampaikan di sini sangat bermanfaat. Enggak jelas. Baik ya Bapak Ibu, 5 kontrol yang sudah kita pelajari. Jadi dalam sekolah ini ada 3 istilah, 1 hukuman, 2 konsekuensi, dan 3 restitusi. Kalau hukuman ini hanya berlaku dari satu pihak, artinya kita sebagai guru lah yang berkuasa. Kalau konsekuensi, ada kesalahan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan seorang murid. Dan dalam restitusi, kita mencari solusi ketika anak menemukan masalah, sehingga anak itu sadar dengan kesalahannya dan bisa menemukan jalan keluar apa yang harus dia lakukan, sehingga kedepannya kesalahan yang telah dilakukan tidak akan diulanginya lagi. Ya Bapak Ibu ya, karena waktu sudah mau pukul 12 ya Bapak Ibu ya, kiranya materi yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah saya akhiri sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan evaluasi kita ke depannya sebagai seorang pendidik para murid. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.